Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muktias Mi Yusuf dengan NIM 22011043 dan bersama rekan saya bernama Bima Eca Aditya sebagai pewawancara dan Raffi Sekali Banjar sebagai videografer. Di sini kami akan mewawancarai seseorang bernama Ibu Eni. Beliau sebagai pemilik warung yang berada di belakang kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Berikut acara wawancara akan disampaikan oleh rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman, kita bersama Bu Eni. Siapa sih yang nggak kenal Bu Eni? Warung di belakang UMP yang terkenal karena sering rame dan juga enak ya. Langsung saja ya Bu, pada pertanyaan pertama, awal Bu Eni untuk memutuskan untuk membuka warung makan di belakang UMP itu karena apa Bu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini Mas, awalnya saya jualnya nggak di sini ya Mas ya. Awalnya saya malah di kantin dalam. Oke. Itu 2012 karena anak saya, anak saya yang pertama kelahiran 90, yang kedua kembar kelahiran 92, sehingga biaya kuliah kan ya sekolahnya itu kebetulan anak saya tadinya sekolahnya memang di swasta, yang kembar di Al-Isad, yang satu malah yang besar di Budiran. Memang pilihannya sendiri-sendiri deh. Yang waktu itu biayanya agak-agak ya bagi saya mahal lah ya, lumayan lah ya. Waktu itu bapaknya kan swasta Mas, pekerjaan swasta, jadi kebetulan ada apa ya, kok dapat ini adik bapak saya kan, adik ipar saya itu kan kerja di UMP, dapat jatah kantin. Kalau dulu itu kantinnya ada 11 Mas, di yang sekarang kampus Cafe ya itu ada 11. Dulu juga bangunannya nggak seperti itu, dulu itu nggak ada pagernya sehingga bebas. Itu dibukanya dari pagi sampai malam, tapi terserah, ada ibu yang sanggup sampai malam monggo karena ada kegiatan mahasiswa yang bisa memakai tempat itu. Kalau yang enggak ya monggo sampai sore gitu. Kalau dulu sistemnya kita kontrak Mas, kita usaha bebas. Kebanyakan ya memang warung makan ya, maksudnya menunya apa tidak ditentukan. Tapi setelah 2 tahun di sana itu katanya ada perubahan, manajemen diganti, sehingga kita harus vakum selama nunggu itu, kalau nggak salah hampir nanti bu gitu manajemennya lah ya, itu hampir setengah tahun lah. Kita biasa non sewu. Saya kan ibaratnya kuliah bareng ya Mas, di Unsur, di UMP, di Jogja. Dapurnya kan 2, kalau yang di sini mungkin bisa di cancel ya, makanya ya Mas, kalau yang di Jogja kalau ada kekurangan otomatis kan mah transfernya. Kayaknya seorang ibu, saya ngalami di sini Mas, jualan di sini tuh saya ngalami ngomong sama anak UKM, kalau nggak punya uang Bu, saya dulu. Sampai ada satu anak itu ada yang 800, ada yang 1 juta, karena mereka kan ada yang dari luar kota ya, ada dari Rio, ada dari Cilacap. Kadang-kadang mereka bayar pakai beras Mas, nggak apa-apa lah Mas gitu, karena yang penting kita berkeluarga ya. Hampir saya dari lantai 3 sampai pertama bawah itu saya langganan semua. Kebetulan saya tempatnya memang strategis waktu itu di belakang persis gedung PKM gitu. Jadi kalau pesen itu mereka tinggal lewat jendela manggil, Bu gini. Saya sama karyawan, waktu itu saya karyawannya juga cuma 2. Sama Bu Eni atau karyawan 2 sama Bu Eni 1? 3. Mbaknya ini yang tadi itu ya. Termasuknya dari saya yang paling lama, itu dari 2013. Terus karena kendalanya di sana nggak ada apa ya istilahnya jawaban pasti ya Mas. Terus sama adik saya, udahlah usaha gimana, di sini itu ada tanah kosong Mas, di sini masih kayak hutan dulu. Terus sama adik saya dicarikan, kebetulan suami saya waktu itu almarhum itu memang temennya banyak. Ini kan maksudnya udah redup Mas, temennya ada yang jadi lurah redup, belum tahu yang punya tanah ini siapa, udah ditempatin aja dulu, saya yang ini. Nah dia yang baru, Pak Lurahnya baru ngurus pajak
lihat dari pajaknya kan kelihatan mas Ya. SPT-nya, terus oh ini yang punya ini, terus suami saya menghubungi ternyata yang punya desain insut, saya nego-nego ya monggo lah, saya memang nyewa tanah di sini mas, dan alhamdulillahnya yang punya orang Purbalingga, desain insut sekarang udah ini pensiun, karena ya saya usaha karena terbentur biaya kuliah anak, wis itu anak 3. Berarti pindah ke sini karena tidak mendapat ketidakpastian dari Iya, pihak tadinya kampus. di sana iya mas, dan manajemennya kan ganti. Sekarang boleh masuk mas, saya juga masuk dulu, tapi menunya di linding. Ini menunya ini. Kalau nggak dapat menu pilihan, itu kan kita repot mas. Kalau dulu kan bebas, siapapun monggo mau jualan. Yang penting tidak mempengaruhi pelanggan. Kamu harus makan di sini, nggak boleh mas. Kebetulan anak saya kan lulusan psikologi sini. Dosennya, kakak kelasnya, adik kelasnya pada langganan saya gitu mas. Terus saya akhirnya karena nggak ada kepastian, saya udah ke sini, maksa di sini. Selanjutnya Bu, tadi saya mendengar karena Bu ini, mohon maaf suaminya sudah settle ya Bu, almarhum. Iya. Itu apakah ketika suami Bu ini meninggal itu apakah masih membiayai Bu ini masih membiayai anaknya untuk Enggak, kuliah? kebetulan saya anak kuliah sudah selesai ini mas. Bapak masih ada. Ya, kebetulan bapak nun saya usahanya sebetulnya waktu itu memang lumayan mas. Usaha MCK mas. Berarti apakah ketika suami Bu ini masih bekerja, Bu ini sudah di sini? Iya, maaf. Kalau bapak saya memang wira swasta, kadang ikut pemborong, punya MCK di terminal sama pasar tuh mas. Kita kontrak tapi di Pati sama Juwana Semarang. Selanjutnya nih Bu, kita kan melihat nih Bangunannya. apakah Bu ini mempunyai kepikiran untuk merubah menjadi yang lebih bagus? Sebetulnya kita ini ya mas, ini memang bangunan bapak yang merintis ya mas ya. Saya cuma tambal sulam, makanya karena ini saya tanah nyewa mas. Ya saya cuma nyewa tanah. Berarti Kalau belum. saya bangun karena nggak dijual mas. Oh, Terkecuali kalau dijual dengan cara bagaimana lah, saya anak saya kan udah keluarga semua, sudah punya cucu tiganya udah nikah semua, udah misah rumah semua. Ya saya memang non sewu, hasil dari warung ini saya bisa membantu anak, bukan membiayai, membantu anak gitu. Alhamdulillah tidak ngilang-ngilangi gitu. Saya karyawan juga, yang penting setiap hari saya bayar harian mas, karena saya nggak mau menanggung risiko kalau dia minta mingguan apa bulanan, kalau uangnya lagi kepake malah nanti saya tenaganya udah dipakai. Nun sewu, dia kan punya keluarga ya, tenaga udah dipakai, saya belum bisa bayar, saya malah begitu. Memang saya udah perjanjian kalau mau ya harian lepas monggo. Jadi semua menerima juga mendapat gaji harian ya Bu? Iya, semua. Terkecuali memang ada mereka yang nabung, Bu aku nitip uang tabungan sehari ada yang 50, ada yang berapa, itu beda lagi. Tapi gaji saya pastikan enggak. Kemudian ya Bu, bagaimana Bu ini menangani tantangan dalam menjalankan warung makan seperti persaingan dengan restoran lain atau ya beberapa mahasiswa yang mohon maaf mungkin ngebon gitu Bu? Kalau saya nun sewu, prinsipnya rezeki mudah diatur ya mas ya. Mungkin warung makan banyak, tapi prinsip saya menanamkan ke karyawan yang sebisa mungkin sama pelanggan ya fleksibel, syukur-syukur bisa ngomong gitu loh mas. Soalnya kan nomor satu itu mas, ya kalau mau nongkrong ya monggo lah. Istilahnya saya sih nggak bisa ini lah namanya. Anak saya juga pernah ngalami punya anak seusia jenengan kayak gitu loh sih. Ya kalau ngebon itu biasa lah mas, biasa. Namanya warung tuh kayak gitu, tapi alhamdulillah nggak ada yang nakal. Kadang-kadang nun sewu ya, panjenengan kerja sendiri, kita kan ngambil nggak langsung bayar mas. Kadang-kadang anak ada, Bu aku kemarin nggak bayar, saya padahal nggak tahu mas. Kalau kadang ada yang tahu ya besok mereka bayar, tapi banyak yang nggak tahu, Bu saya kemarin belum ini. Alhamdulillah berarti masih rezeki saya. Berarti juga dari mahasiswa sendiri itu sadar gitu? Ya ada kesadarannya. Ya kalau ada yang 1-2 mungkin lupa, yang namanya manusia. Kemudian
bagaimana sih Bu Eni mengelola staf atau karyawan di sini? Saya lihat kan beberapa waktu saya kesini kan pegawai itu berganti-ganti. Ini sewu ya. Kalau saya gini Mas, namanya kerja memang ada yang ganti. Ini juga non sewu mungkin jenengan udah yang mungkin legend banget Mbak Siwen ya. Itu kan udah pindah. Sebetulnya dia mungkin di sini sudah nyaman. Cuma memang kemarin ada masalah keluarga Mas. Dia kerja di luar kota. Sebetulnya sudah berapa minggu ini dia WA ke ibu, Bu aku boleh nggak masuk lagi dengan dan Mbak di sana kan lebih enak. Enggak Bu, ternyata memang dia kalau bikin status juga sebetulnya nggak inilah gitu, nggak nyaman katanya sih. Tapi saya ya sebentar lah, saya kan harus rembukan sama yang lainnya gitu. Yang penting kalau saya gini Mas, kalau sesama karyawan ya saling rukun gitu loh Mas. Kalau ada istilahnya ada yang nggak masuk, jangan sampai miskomunikasi, saling ini loh, memberitahu saya ini besok izin, jangan sampai saya izin sini izin. Ya kalau memang sudah mentok namanya izin, sakit beda lagi Mas. Itu namanya sakit masa dipaksa, terus punya anak sakit saya juga enggak apa-apa lah, udah kita bismillah aja. Mungkin cukup sekian Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami melakukan wawancara. Saya 2012 Mas di sana. Makanya banyak. Memang adik bapak di sini di UMP dulu dapat jatah, makanya saya tidak meluangkan, tidak menyanyiakan kesempatan sih. Terima kasih Ibu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.